warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep motivasi dalam belajar. Itu presentasinya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata mover dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Santrok, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memiliki motivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Nah, motivasi memiliki 3 komponen pokok, yaitu yang pertama, menggerakkan. Dalam hal ini, motivasi menimbulkan kekuatan pada individu, membawa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan kecenderungan mendapat kesenangan. Yang kedua, mengarahkan. Berarti, motivasi mengarahkan tingkah laku. Dengan demikian, ia menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Yang ketiga, menopang. Artinya, motivasi digunakan untuk menjaga dan menopang tingkah laku. Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, fungsinya yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama dari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, fungsinya yaitu mendorong manusia untuk berbuat.
jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Di samping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama dasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Tujuan motivasi dalam belajar. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu para siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. Contohnya, seorang guru memberikan pujian kepada seorang siswa yang maju ke depan kelas dan dapat mengerjakan soal di papan tulis. Dengan pujian itu, dalam diri anak tersebut akan timbul keberanian sehingga ia tidak takut dan malu lagi untuk mengerjakan soal di depan kelas. Untuk memperoleh pengaruh yang kuat dan bertahan lama, motivasi harus bermanfaat bagi peserta didik yang terlibat secara langsung di dalamnya. Mereka yang terlibat dalam meningkatkan motivasi pasti ingin mendapatkan sesuatu dari motivasi tersebut, tetapi bukan hanya efisiensi atau hasil dengan mutu yang lebih baik, dan bukan juga merupakan suatu ketaatan kaku yang melaksanakan secara otomatis setiap kebijaksanaan. Para pelaku motivasi menginginkan agar mereka yang sedang dimotivasi mendapatkan kepuasan nyata dari apa yang mereka perbuat. Suka atau tidak, motivasi yang benar-benar efektif tidak hanya memberikan janji-janji atau perasaan dan hasrat dari mereka yang sedang dimotivasi, tetapi haruslah juga memiliki kepedulian nyata pada penerima motivasi sebagai manusia. Teori motivasi. Teori motivasi sangat berkaitan dengan anggapan bahwa apapun yang dilakukan manusia adalah dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan secara fisik maupun psikis. Hierarki teori kebutuhan. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Human Motivation. Teori ini mengikuti teori jamak, yakni seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya, jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncul kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, menyangkut fungsi-fungsi biologis seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti perlindungan dari bahaya dan ancaman, penyakit, perang, kelaparan, dan perlakuan tidak adil. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, dan kerjasama. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, status, dan pangkat. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, mengembangkan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri. Motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam belajar. Maslow dengan teori kebutuhannya menggambarkan hubungan hierarkis dan berbagai kebutuhan, di mana kebutuhan pertama merupakan dasar untuk timbul kebutuhan berikutnya.
Jika kebutuhan pertama telah terpuaskan, barulah manusia mulai ada keinginan untuk memuaskan kebutuhan selanjutnya. Dalam implikasinya pada dunia belajar, siswa atau pelajar yang lapar tidak akan termotivasi secara penuh dalam belajar setelah kebutuhan tingkat berikutnya adalah rasa aman. Sebagai contoh, seorang siswa yang merasa terancam atau dikucilkan baik oleh siswa lain maupun gurunya, maka ia tidak akan termotivasi dengan baik dalam belajar. Macam-macam motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah motivasi yang berasal dari diri seseorang itu sendiri tanpa dirangsang dari luar. Motif intrinsik itu juga diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya ada kaitan langsung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan pekerjaan sendiri. Misalnya seorang mahasiswa tekun mempelajari mata kuliah psikologi karena ia ingin sekali menguasai mata kuliah itu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang karena adanya perangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik ini juga dapat diartikan sebagai motivasi yang pendorongnya tidak ada hubungannya dengan nilai yang terkandung dalam tujuan pekerjaannya, seperti seorang mahasiswa mau mengerjakan tugas karena takut pada dosen. Kita bisa membedakan motivasi intrinsik yang dikarenakan orang tersebut senang melakukannya. Sebagai ilustrasi, seorang siswa membaca sebuah buku karena ia ingin mengetahui kisah semua tokoh, bukan karena tugas sekolah. Motivasi memang mendorong terus dan memberi energi pada tingkah laku. Setelah siswa tersebut menamatkan sebuah buku, maka ia mencari buku lain untuk memahami tokoh yang lain. Keberhasilan membaca sebuah buku akan menimbulkan keinginan baru untuk membaca buku yang lain. Dalam hal ini, motivasi intrinsik tersebut telah mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Menurut Mons, motivasi berprestasi telah muncul pada saat anak berusia balita. Hal ini berarti bahwa motivasi intrinsik perlu diperhatikan oleh para guru sejak TK, SD, dan SMP maupun SMA. Pada usia ini, para guru masih memberi tekanan pada pendidikan kepribadian, khususnya disiplin diri untuk beremansipasi. Penguatan terhadap motivasi intrinsik perlu diperhatikan, sebab disiplin diri merupakan kunci keberhasilan belajar. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Sebagai ilustrasi, seorang siswa kelas 1 SMP belum mengetahui tujuan belajar di SMP. Semula ia hanya ikut-ikutan belajar di SMP karena teman sebayanya juga belajar di SMP. Berkat penjelasan wali kelas 1 SMP, siswa memahami faedah belajar di SMP bagi dirinya. Siswa tersebut belajar dengan giat dan bersemangat. Hasil belajar siswa tersebut sangat baik dan ia berhasil lulus SMP dengan nilai sangat tinggi. Ia menyadari pentingnya belajar dan melanjutkan pelajaran di SMA. Di SMA ia belajar dengan penuh semangat karena ia ingin masuk akabri. Berkat ketekunan dan semangat belajarnya, maka ia lulus SMA dengan nilai sangat baik dan diterima di akabri. Dalam contoh tersebut, motivasi ekstrinsik membuat siswa yang belajar ikut-ikutan menjadi belajar dengan penuh semangat. Siswa belajar dengan tujuannya sendiri. Berkat informasi guru, selanjutnya siswa menyadari pentingnya pelajaran. Ia belajar bersungguh-sungguh dengan semangat. Dalam hal ini, motivasi ekstrinsik dapat berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu pada saat siswa menyadari pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh orang lain. Pandangan Islam mengenai motivasi. Dalam Al-Quran ditemukan beberapa statement baik secara eksplisit maupun implisit, menunjukkan beberapa bentukan dorongan yang mempengaruhi manusia. Dorongan-dorongan yang dimaksud dapat berbentuk instingtif dalam bentuk dorongan naluriah maupun dorongan terhadap hal-hal yang memberikan kenikmatan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pandangan Islam mengenai motivasi adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lindini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikan dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat tersebut menekankan sebuah motif bawaan dalam wujud fitrah, sebuah potensi dasar. Potensi dasar yang memiliki makna sifat bawaan mengandung arti bahwa sejak diciptakan manusia memiliki sifat bawaan yang menjadi pendorong untuk melakukan berbagai macam bentuk perbuatan tanpa disertai dengan peran akal, sehingga terkadang manusia tanpa disadari bersikap dan bertingkah laku untuk menuju pemenuhan fitrahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap. Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar peserta didik, karena sikap itu membantu peserta didik dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman kepada perilaku yang dapat membentuk dalam menjelaskan dunianya. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai suatu kekuatan internal yang memandu peserta didik untuk mencapai tujuan. Perolehan tujuan merupakan kemampuan melepaskan atau mengakhiri perasaan kebutuhan dan tekanan. Semua orang merasa kebutuhan yang tidak pernah berakhir. Kebutuhan nama yang dialami peserta didik sekarang ini akan bergantung pada sejarah belajar individu, situasi sekarang, dan kebutuhan terakhir yang dipenuhi. Yang ketiga, rangsangan. Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Seseorang melihat sesuatu dan tertarik padanya. Yang keempat, afeksi. Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional, kecemasan, kepedulian, dan pemilikan dari individu atau kelompok pada waktu belajar. Afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila emosi bersifat positif pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mampu mendorong peserta didik untuk belajar keras. Yang kelima, kompetensi. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa peserta didik secara alamiah berusaha keras untuk berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Peserta didik secara intrinsik bermotivasi untuk menguasai lingkungan dan mengerjakan tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Demikian pula setiap orang secara genetik diprogram untuk menggali, menerima, berpikir, memanipulasi, dan mengubah lingkungan secara efektif. Yang keenam, penguatan. Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau menemukan bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui penerapan penguatan positif dan negatif. Menurut Dimyati Mujiono, unsur-unsur yang mempengaruhi motif belajar ada cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam pembelajaran siswa. Sedangkan upaya peningkatan motivasi belajar, optimalisasi penerapan prinsip belajar, optimalisasi unsur dinamis belajar pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa, serta pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu untuk selalu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan atribusi. Yang ketiga, motivasi belajar dapat meningkat apabila guru membangkitkan minat siswa, memelihara rasa ingin tahu mereka, menggunakan berbagai macam strategi pengajaran, menyatakan harapan dengan jelas, dan memberikan umpan balik atau feedback dengan sering dan segera. Yang keempat, motivasi belajar dapat meningkat pada diri siswa apabila guru memberikan ganjaran yang memiliki kontingen, spesifik, dan dapat dipercaya. Bentuk-bentuk dalam motivasi belajar. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam mengarahkan belajar anak didik di kelas.
yaitu sebagai berikut. 1. Memberi angka. Angka atau nilai sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa-siswi yang melakukan kegiatan belajar, tujuan utamanya justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik. Sehingga siswa-siswi tersebut biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada angka rapot supaya mendapatkan angka atau nilai yang baik. Angka-angka yang baik merupakan motivasi yang kuat, sehingga banyak juga siswa yang belajar hanya ingin mengejar nilai yang memuaskan dan naik kelas. Namun harus diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang senyatanya. Langkah yang ditempuh oleh guru adalah bagaimana memberikan angka-angka dengan dikaitkan dengan nilai yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan, sehingga siswa-siswi tidak sekedar mendapatkan pengetahuan kognitif, tetapi juga keterampilan dan afeksinya. Yang kedua, pemberian hadiah. Hadiah dapat dikembangkan sebagai motivasi, tetapi tidak semua orang menganggap melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, karena hadiah dalam kegiatan pembelajaran tidak selalu menarik bagi siswa-siswa yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pelajaran tertentu. Yang ketiga, memunculkan saingan atau kompetensi. Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa-siswi. Persaingan baik secara individual maupun persaingan secara kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa-siswi. Yang keempat, ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa-siswi agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Yang kelima, memberi ulangan. Para siswa-siswi akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru adalah jangan terlalu sering, karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. Yang keenam, mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar. Yang ketujuh, pujian. Apabila siswa dan siswi yang sukses, yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Yang kedelapan adalah hukuman. Hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Yang kesembilan, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Yang ke-10, minat. Motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat, sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Yang ke-11, tujuan yang diakui. Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa-siswi dan merupakan alat motivasi yang sangat penting, sebab dengan mengetahui tujuan yang harus dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.